Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kamu jumpa lagi dengan Ibu di dalam acara kebaktian kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Hari ini Ibu akan memberikan firman Tuhan tentang cerita Musa, bagaimana pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel. Namun kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan janji-Mu seperti fajar pagi hari. Karena janji Allah diberikan bagi setiap anak yang selalu berharap kepadanya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengambil
ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita mau ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Rasakanlah kasih-Nya. Janji Tuhan tidak akan pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita, Dia memelihara hidup kita, sampai pada akhirnya Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini. Janji-Mu seperti fajar pagi, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan dan mengucap syukur kepada-Nya. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Janji Tuhan tidak pernah berlalu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tentang cerita Musa. Pada waktu itu, bangsa Israel semakin lama semakin bertambah banyaknya ketika mereka berada di Mesir. Kenapa? Pada waktu itu Yusuf menjadi tangan kanan Fir'aun dan mereka hidup makmur di tanah Mesir. Yusuf sudah tua dan akhirnya mati. Fir'aun yang lama juga sudah mati. Fir'aun yang lama digantikan dengan Fir'aun yang baru yang tidak mengenal siapa Yusuf. Fir'aun yang baru ketika memerintah melihat bangsa Israel diberkati Tuhan, hidup makmur, rakyat semakin lama semakin bertambah banyak, dan dia mulai khawatir. Dia mulai berpikir bagaimana caranya supaya bangsa Israel ini tidak bertambah banyak. Akhirnya Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk mengerahkan
semua bangsa Israel yang laki-laki membangun Mesir. Rakyat dipaksa untuk membayar pajak yang sangat tinggi. Yang laki-laki harus bekerja keras membuat batu bata untuk membangun kota-kota yang ada di Mesir. Waktu itu bangsa Israel sangat sedih sekali, sangat menderita sekali. Bagaimana dengan perempuan dan anak-anak? Perempuan dan anak-anak waktu itu masih dibebaskan. Hanya yang laki-laki saja yang bekerja. Kalau tidak bisa membayar pajak yang diberikan oleh Fir'aun, mereka harus menjadi budak. Kalian tahu budak? Budak adalah orang yang tidak digaji, bekerja keras untuk tuannya. Nah, suatu ketika Raja Fir'aun melihat walaupun sudah ditindas, bangsa Israel tetap diberkati oleh Tuhan. Bangsa Israel tetap dipelihara oleh Allah. Akhirnya Raja Fir'aun memerintahkan Sifra dan Pua, bidan-bidan Mesir, untuk membunuh setiap bayi laki-laki bangsa Israel. Sangat kejam ya. Ya, sangat kejam. Tetapi itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Situasinya sangat mencekam. Para ibu yang memiliki bayi laki-laki menangis, menjerit karena harus melihat anaknya dibunuh. Hanya saja pada waktu itu Sifra dan Pua, bidan orang Mesir, takut akan Allahnya bangsa Israel. Maka mereka diam-diam tidak melakukan itu. Dia tidak mau membunuh bayi Israel. Melihat apa yang diinginkan Raja Fir'aun tidak terwujud, Fir'aun sangat marah. Lalu dia memerintahkan prajurit orang Mesir membunuh setiap bayi laki-laki orang Israel. Nah, para prajurit ini masuk dari rumah ke rumah, melihat setiap anak laki-laki ditangkap dan dibunuh di depan orang tuanya. Sangat kasihan sekali ya. Bangsa Israel menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolonglah kami, bebaskanlah kami dari penindasan ini. Apakah Tuhan mendengar doa mereka? Tentu Tuhan mendengar doa mereka, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berpengharapan di hadapan Allah. Tuhan izinkan Musa lahir. Dan waktu itu ibu Musa menyembunyikan bayi Musa ketika Musa lahir. Waktu kecil mungkin masih bisa disembunyikan ya, belum terdengar suaranya. Tetapi bayi Musa ini makin lama makin besar, tidak mungkin lagi disembunyikan. Jadi terpaksa ibunya menyembunyikan Musa lewat keranjang, lalu ditaruhnya bayi Musa itu di dalam keranjang itu, dan keranjang itu dihanyutkan ke sungai. Di sungai ini ada banyak binatang buas, ada buaya, ada kuda Nil, ya. Tetapi Allah melindungi bayi Musa ini. Maryam kakaknya mengamat-amati dari jauh. Tidak ada satu kebetulan bagi Tuhan yang terjadi. Ketika bayi Musa dihanyutkan, putri Fir'aun sedang mandi. Putri Fir'aun heran, apa itu? Lalu dia ambil keranjang itu, lalu dibukanya, rupanya ada seorang bayi yang sedang menangis. Tuhan menaruh belas kasihan di hati putri Fir'aun itu. Lalu diangkatnya lah bayi Musa ini. Lalu dia bertanya,
siapakah yang bisa menjadi inang pengasuh bagi bayi ini? Maryam yang melihat itu langsung cepat-cepat datang dan berkata, "Putri, aku akan mencarikan inang pengasuh bagi bayi itu." Nah, putri Fir'aun berkata, "Panggillah inang pengasuh untuk bayi ini." Lalu dipanggil mamanya. Lalu mamanya datang dan akhirnya Musa diberikan kepada mamanya. Nah, putri Fir'aun berkata, bayi ini akan saya kasih nama Musa, yang artinya diangkat dari air. Karena Musa diangkat dari air oleh putri Fir'aun. Semenjak itu Musa dipelihara, Musa diangkat menjadi anak putri Fir'aun. Dan Musa besar, dididik, diasuh dengan pendidikan orang Mesir. Nah, Allah memiliki rencana di dalam kehidupan Musa, yang pada akhirnya nanti Musa akan dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bagaimana rencana Allah itu? Allah membekali Musa, Allah mendidik Musa dengan ilmu pengetahuan yang baik. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin situasi yang seperti ini membuat kehidupan kita menjadi sangat sulit. Mau bermain pun tidak bisa. Mau tamasya pun tidak bisa oleh karena pandemi. Tetapi percayalah, ketika Tuhan izinkan ini terjadi, ada rencana yang indah yang hendak Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Bangsa Israel ditindas oleh Mesir pada waktu itu. Mereka menjerit-jerit kepada Tuhan minta tolong. Tuhan tolong dengan waktu dan cara Tuhan yang tepat. Ada pemeliharaan Tuhan, ada janji Tuhan, ada pengharapan yang diberikan kepada Tuhan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Kami menyerahkan ya Tuhan masa-masa pandemi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap keluarga kami, Bapak Ibu guru kami, dan teman-teman kami, untuk kami semakin memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, dan kami berpengharapan di hadapan Allah. Tuhan Yesus, berkatilah setiap aktivitas kami, baik itu pembelajaran daring di rumah maupun setiap aktivitas kami yang lain. Biarlah Tuhan boleh menyertai. Berkati kesehatan, berkati rezeki yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kami selesai, firman Tuhan selesai disampaikan. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa menyinari hati kami, menerangi kami sampai kami dewasa nanti. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.